Kabar? Nah, pada video kali ini kita menanggapi requestan dari teman kita yang komentar di video kita kemarin. Bang, bisa nggak kira-kira dari zero tier ini di forward ke OLT atau ke perangkat klien? Bisa, teman-teman. Oke, jadi gini case-nya. Oke, semisal kamu punya mikrotik. Oke. Nah, kita kan bukanya via zero tier ya, teman-teman. Terus dari IP zero tier ini, semisal contoh IP zero tiernya 10.59.141.90 seperti yang mikrotik aku dapatkan. Itu mau kita forward ke IP lokal. Berapa IP-nya? Contoh ini contoh aja teman-teman ya. Contoh ini sesuaikan dengan IP milik kamu atau IP pelanggan kamu. Nah, misal seperti ini. Bisa nggak kira-kira Bang? Bisa. Nah, untuk zero tier yang lama itu bisa langsung memforward by zero tiernya dari website zero tiernya. Namun untuk zero tier yang baru sekarang itu tidak bisa teman-teman. Aku sudah coba ulik-ulik namun belum jumpa. Seandainya jika kamu tahu atau kamu dapatkan, kamu bisa komen di video ini. Jadi teman-teman gini aja caranya, gampang. Kita hanya perlu memanfaatkan forwarding NAT dari mikrotik ya. Jadi aku mau ketika kita akses IP zero tier mikrotik di website atau di port 80, itu dia akan mengarahkan ke IP lokal. Bagaimana caranya? Ayo ikuti videonya. Jadi pertama-tama kita cek dulu teman-teman di bagian address teman-teman. Seperti ini. Harus kita tahu berapa IP zero tier yang kita dapatkan. Nah, ini kita dapat nih IP zero tiernya. 10.59.141.90. Oke, sesuai sama ini. Nah, kalau sudah kamu masuk ke bagian IP, lalu firewall, lalu bagian NAT. Nah, pada bagian NAT ini teman-teman, perhatikan, kita klik tambah. Nah, pada bagian pada bagian tab general kemudian menu chain, ini ubah aja teman-teman, jadi DST NAT. Lalu DST addressnya ini sesuaikan dengan IP zero tier yang didapatkan oleh mikrotik kamu. Kalau sudah, protokolnya kita isi TCP, lalu DST portnya 80 teman-teman. Lalu kita masuk ke tab action. Pada tab action diganti menjadi DST NAT teman-teman. To address ini, perhatikan, to address itu adalah tujuan. Nah, to address itu tujuan teman-teman. Tujuan kamu misalnya ke OLT. Ya, atau ke klien PPOE ya. Nah, atau kemana saja yang penting ini tujuan kamu. Jadi jangan sampai salah. Misal di sini aku punya IP OLT itu 192.168.50.1, lalu to portnya kita isi 80. Oke? Apply. Ya, ini udah selesai ya teman-teman. Geser aja ke bagian atas seperti ini. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita disable dulu. Kalau sudah seperti ini teman-teman, apakah sudah selesai? Belum. Ada satu langkah terakhir yang perlu kita lakukan untuk membypass apabila kamu pisah traffic. Nah, sekali lagi saya jelaskan, apabila kamu pisah traffic. Terus kalau misalnya satu modem, satu ISP yang kita gunakan, Bang. Kalau biasanya sih seperti itu tidak perlu kita bypass. Nah, dikarenakan aku di sini punya sekitar 3 sumber internet, maka aku akan membypass zero tier ini agar tidak masuk ke traffic itu teman-teman. Sehingga dia rule-nya sesuai atau lurus. Kita masuk ke menu mangle. Pada menu mangle kita tambahkan pre-routing, chainnya pre-routing, pada tab general chainnya pre-routing. Lalu in interface-nya kita pilih zero tier ya. Tergantung kamu di situ interface-nya namanya apa, yang pasti dari zero tier teman-teman. Kalau sudah, kamu klik tab action-nya, kamu buat
mark connection. Oke. Buat mark connectionnya kita bikin misal ini akses IP zero tier. Ini bebas teman-teman, mau kamu bikin apa aja bebas. Oke. Kalau sudah passwordnya diaktifin ya teman-teman. Kalau nggak diaktifin dia nggak bisa. Dia berhenti di situ. Jadi harus diaktifkan agar paketnya jalan atau diteruskan. Oke, kalau sudah kita apply, boleh kamu kasih komen. Semisal sini aku kasih komen remote zero tier to lokal gitu. Kalau sudah apply, oke, ya. Perhatikan, letakkan posisinya di atas semua rule mangle. Ini kita disable dulu. Ya, letakkan semua posisinya di atas rule mangle. Kalau sudah seperti ini, perlu satu rule lagi yang kita tambahkan. Klik tambah, general, chainnya pre-routing, lalu mark connectionnya kita pilih yang akses IP zero tier yang kita buat tadi teman-teman. Lalu actionnya kita pilih accept. Kalau sudah oke aja, kita scroll, kita klik lagi di bagian bawah ini, naikkan ke atas tepat di bawah rule mangle pertama tadi. Oke. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita akan coba apakah ini berhasil. Pertama kita bisa coba masuk ke Chrome ya. Kita ketikkan aja IP-nya, lalu kita enter. Oke. Nah, di sini berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil masuk ke OLT daripada lokal. Nah, jadi di sini aku pakai OLT SKK 8 port ya teman-teman. Ya, kamu bisa tonton video aku sebelumnya. Nah, ini settingan ini aku buat setelah aku melakukan settingan dasar. Kalau kamu mau lihat settingan dasarnya itu di video sebelumnya teman-teman tentang zero tier. Kalau kamu sudah lihat video itu baru kamu bisa masuk ke sini untuk meneruskan paketnya. Mudah-mudahan membantu video kali ini teman-teman. Semoga bisa membantu problem-problem kamu yang tidak menggunakan tunnel, pakai zero tier aja. Lebih safety sebenarnya teman-teman. Karena kalau kita pakai tunnel, biasanya tunnel itu bisa diakses oleh orang luar yang tahu tunnelnya gitu. Jadi kadang kalau seandainya kita mengakses tunnel orang lain dan kita tahu user password loginnya masih default atau tidak dirubah, maka bisa kita utak-atik teman-teman gitu. Jadi kalau pakai zero tier nih security-nya itu lebih tinggi, lebih oke lah ya. Oke, gimana menurut kamu semua? Kalau seandainya sorry teman-teman, aku agak pilek ya. Kalau seandainya video ini membantu, kamu bisa like dan subscribe. Mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.